Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di channel Suntai TV, yang dimana saya akan membahas alur cerita buku harian seorang istri yang tadi malam, yang di Nana sedang disekap oleh suruhan anak buahnya, Bu Parah. Nana pun baru sadar setelah Nana mimpi soal Dewa dan Junior. Nana pun terbangun, bahkan mengatakan, "Di mana saya?" Namun begitu bangun, di situ pun ada anak buah suruhan Bu Parah. Malahan anak buah suruhan Bu Parah pun mengatakan, "Jikalau kamu ada di tempat yang aman." "Lalu siapa yang menolong saya?" kata Nana. Gak lama kemudian datanglah Bu Parah ke tempat itu. Nana pun yang sangat bahagia terhadap kedatangan Bu Parah. Tapi setelah lama kemudian, pas Nana mau minta izin untuk keluar dari situ, Bu Parah pun melarangnya, bahkan menyetopnya, bahkan mengancamnya jangan sampai keluar dari tempat itu. Bahkan Bu Parah pun mengatakan, "Jikalau kamu telah berhutang nyawa terhadap saya, karena kalau kamu tidak ditolong oleh saya," kata Bu Parah, "kamu sudah mati." Nana pun mengakui jikalau dirinya mempunyai hutang nyawa, tapi Nana yang pengen pulang, ingin bertemu dulu dengan Junior termasuk Dewa. Tapi Bu Parah yang tetap kekeh, "Kalau kamu tidak akan bisa keluar kecuali 3 syarat. Pertama, kamu harus menjauhi Dewa. Kedua, kamu harus menandatangani surat perceraian dari kantor urusan agama. Yang ketiga, kamu jangan mempedulikan Junior, karena Junior hak asuh Dewa," kata Bu Parah. Kalau kamu sudah melakukan 3 syarat itu, kamu boleh keluar dari ini." Tapi Nana yang tetap kekeh ingin keluar, ingin menemui Dewa dan Junior. Nana pun memaksa keluar, hingga akhirnya Nana pun bisa melepaskan talinya, lalu menyeret Bu Parah, bahkan mau ditewak oleh anak buahnya. Anak buah yang ditendang oleh Nana. Nana pun kabur keluar dari kamar itu. Tapi ternyata pas mau keluar, gak ada tempat keluar, semuanya dikunci. Akhirnya Nana pun ditangkap lagi oleh Bu Parah termasuk anak buahnya. Singkat cerita, Nana pun dibawa lagi ke kamarnya. Langsung semuanya pergi dari kamar Nana. Nana pun sendirian, seperti biasa diikat tangan dan kakinya. Namun Nana yang ingin keluar di tempat itu sambil memikirkan bagaimana caranya, akhirnya Nana pun mempunyai ide, yaitu dengan cara pergi ke WC, pura-pura mau kencing. Akhirnya Nana pun memanggil-manggil orang yang ada di situ, dan akhirnya ada orang yang telah mendengarkan Nana. Masuklah si orang itu ke kamar Nana. Nana pun berbicara, "Kalau saya ingin kencing," tapi dia tidak mengizinkan Nana. Lalu Nana pun berdalih, "Jikalau kamu tidak mengizinkan saya ke tempat WC, apa boleh buat saya harus kencing di sini? Ntar di sini bau, apalagi kamu yang harus bersihkannya." Bu Parah kan orangnya ngedul, tidak mau bersih, kata Nana. Singkat cerita, Nana pun dilepaskan talinya oleh penjaga Nana itu, karena penjaga pun mengatakan dalam dirinya kalau Nana lagi keadaan lemes, gak mungkin lah dia bisa kabur, katanya. Akhirnya singkat cerita, Nana pun diantar ke WC. Pas masuk ke kamar toilet ke WC, langsung si penjaga itu yang menunggu di luar. Nana melihat jendela. Inilah kesempatan dalam kesempitan bisa kabur dari jendela ini, kata Nana. Si penjaga pun memanggil-manggil terhadap Nana, "Jangan lama-lama," katanya gitu. Tapi Nana yang sambil mau kabur terhadap jendela, akhirnya Nana pun bisa kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Dewa yang sedang menggendong Junior
Bahkan tidak ada satupun orang pun yang mengetahui jikalau Junior ada di tangan Dewa terkecuali Lia. Itu juga ketika Lia masuk ke rumah Dewa, pas Dewa sedang mandi, Junior ditaruh di kursi hampir jatuh. Akhirnya Lia bisa menyelamatkan Junior. Dari situlah Lia bisa mengetahui jikalau Junior ada di tangan Dewa. Namun Dewa yang ingin merahasiakan atas Junior jikalau ada di tangan Dewa, Lia pun bersiap untuk merahasiakannya. Di sisi lain, si Roni yang telah melaporkan terhadap Buparoh jikalau Junior ada di tangan Dewa. Namun Buparah pun yang kaget terhadap ucapan si Roni. Kok kamu bisa tahu kalau Junior ada di tangan Dewa? Si Roni pun kebingungan. Namun si Roni yang membujuk Buparah jikalau Junior emang benar-benar ada di rumah Dewa. Buparah pun penasaran. Singkat cerita, Buparah pun mendatangi kontrakan Dewa. Namun pas kebetulan ketika Buparah mau datang ke kontrakan Dewa, Dewa bersama Lia bersama Junior ada di kontrakannya. Pas ketuk pintu, Dewa pun merasa kaget jika itu adalah Buparah. Dengan cara apapun supaya Junior bisa ditemukan oleh Buparah, Lia pun ngumpet sambil bawa Junior. Akhirnya Buparah pun masuk ke dalam rumah Dewa sambil mengatakan di mana Junior, tapi Dewa pun pura-pura tidak mengetahui Junior di mana. Tapi Buparah yang tetap kekeh, begitu juga dengan Dewa. Bahkan seketika Buparah ada di tempat Dewa mendengarkan suara tangisan Junior. Dari situlah Buparah pun semakin yakin kalau Junior ada di tempat situ. Tapi Lia yang ngumpet terus bersama Junior. Buparah pun terus-menerus mencari keberadaan Junior karena yakin jika Junior ada di tempat itu. Pas mau keluar, Buparah mendengarkan suara Junior ada di tempat Lia. Buparah pun otomatis langsung menghampiri tempat Lia. Namun pas mau masuk ke tempat Lia, keluarlah tetangga yang sedang membawa anak bayinya. Disitulah Junior bisa selamat dengan anak tetangga Dewa yang ada di situ. Makanya dari itu, gak lama singkat cerita, Dewa pun mengajak Buparah untuk ke kafe untuk mengalihkan keberadaan Junior. Takut ketahuan oleh Buparah. Buparah pun menyetujui untuk pergi ke kafe. Tibalah di kafe itu sambil makan-makan Dewa bersama Buparah. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu Buparah mengatakan terhadap Dewa jikalau dirinya harus berusaha menceraikan Nana, kata Buparah. Tapi Pajar pun yang tetap tidak kekeh atas keinginan Buparah untuk menceraikan Nana. Karena kata Dewa, kalau saya menceraikan Nana berarti saya bukan lelaki yang bertanggung jawab terhadap keluarga, kata Dewa. Gak lama kemudian Dewa pun bersama Buparah pulang ke tempat masing-masing. Pas ke rumah Dewa, Dewa pun mengetuk pintu rumah Lia untuk mengambil Junior. Dewa pun masuk ke dalamnya karena Junior sudah tidur di kamar Lia. Namun ketika Dewa dan Lia berada di tempat Lia, tiba-tiba datang Pajar, yang dimana Pajar mau mengantar makanan untuk Lia. Karena Pajar pun mengetahui jikalau jam-jam segitu Lia lagi lapar, lagi ingin makan. Makanya Pajar pun bawa makanan untuk Lia. Bahkan kebetulan Pajar pun ingin bareng makan bersama Lia. Pas ngetuk pintu Pajar, langsung dibukalah oleh Lia. Lia pun merasa kebingungan karena di dalam rumah Lia ada Dewa. Pajar pun langsung menawarkan makanan untuk Lia dan ingin bareng makan bersama-sama di dalam rumahnya. Namun setelah itu Lia melarang ke dalam rumahnya, lebih baik makan di luar aja, kata Lia.
Tapi Pajar yang melihat muka Lia atau kelakuan Lia yang aneh saat itu, Pajar pun merasa curiga jikalau di dalam rumahnya ada apa-apa. Pajar pun memaksa masuk ke dalam rumah Lia meskipun Lia tidak memperbolehkan masuk terhadap Pajar, tapi Pajar yang memaksa. Akhirnya Pajar pun masuk ke dalam. Namun pas di dalam, ternyata Pajar mendengar suara tangisan anak bayi. Pajar pun semakin curiga dari situ. Bahkan Pajar pun terus mendekati kamar Lia, mau masuk. Lia pun mencegatnya, tapi Pajar yang tepat kekeh. Akhirnya Pajar pun masuk ke kamar Lia. Pas masuk ke kamar Lia, ternyata memang benar Lia selama itulah membohongi Pajar. Di kamar itu ada dewa yang sedang berdiri sesudah menidurkan Junior. Disitulah Pajar merasa kecewa terhadap kelakuan Lia, apalagi termasuk dewa. Akhirnya Pajar pun pergi dari situ sambil marah-marah, ya. Tidak banyak omong, langsung pergi dari tempat Lia. Di sisi lain masih mengenai soal Pajar dan dewa termasuk Lia. Pada malam tadi, dewa yang sedang mengurus Junior, tiba-tiba Junior sakit panas. Lalu dewa pun mau membawa Junior ke rumah sakit, tapi tidak ada yang memegang Junior. Akhirnya dewa pun meminta bantuan terhadap Lia. Lia pun menyetujui karena Lia pun kasihan terhadap Junior. Akhirnya singkat cerita, Pajar, dewa dan Lia pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Junior. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Pajar pun ada yang nelpon, yaitu Pasa, jikalau ibunya Tante Merlin keadaan sakit juga. Akhirnya Tante Merlin pun disuruh untuk dibawa ke rumah sakit. Pajar pun pergi ke rumah sakit. Dan yang jadi masalahnya ketika di tengah perjalanan, Pajar yang sedang menyetir mobilnya pas lampu merah, begitu juga dengan dewa yang sedang membawa Lia. Tiba-tiba dewa bertemu dengan Pajar, di mana dewa sedang memboncengi Lia. Pajar pun yang melihat dewa bersama Lia. Disitulah Pajar dalam hatinya, jikalau memang selama ini Lia sudah tidak mencintai aku lagi, kata Pajar. Begitu juga dengan Lia, dewa yang tidak merasa enak, apalagi dia mengetahui jikalau di situ di dekatnya ada Pajar yang sedang menyetir mobil. Akhirnya sampailah ke rumah sakit dewa dan Lia. Namun di situ di rumah sakit, Lia pun melihat Tante Merlin yang sedang dibayang. Tante Lia pun mau menghampiri Tante Merlin, tapi akhirnya Tante Merlin pun marah terhadap Lia yang tidak mau menemui dirinya karena saking bencinya Tante Merlin. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian Seorang Isi Tadi Malam. Jangan lupa tonton terus BHSI di SCTV 1 untuk semua setiap jam 21.10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya supaya berlangganan. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat semua dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.